Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepadaku dan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya lah tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apa yang harus kuperbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu. Banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah berkata kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu apa yang akan hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidupmu itu lebih penting dari makanan, dan tubuhmu itu lebih penting dari pakaian." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, gereja adalah persekutuan orang-orang beriman yang percaya kepada Yesus. Gereja itu berasal dari keluarga. Maka gereja itu layak dikatakan juga adalah keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, anak, nenek, kakek, di mana dalam satu keluarga itu dibangun dasar iman, yaitu percaya kepada Yesus. Pada bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini, Komisi Kitab Suci Nasional Keuskupan Agung Medan menetapkan satu prioritas atau prioritas pastoral dengan tema keluarga sejahtera seturut Kitab Suci. Kenapa keluarga sejahtera seturut Kitab Suci? Gereja menghendaki agar setiap keluarga Katolik mampu mensejahterakan keluarganya seturut Kitab Suci, seperti yang disabdakan oleh Yesus dalam tulisan Santo Lukas pada hari ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang kaya yang bodoh,
yang menggantungkan seluruh jiwa kita pada lumbung-lumbung harta yang berasal dari bumi. Sebab harta tidak menjadi jaminan supaya jiwa kita lebih tenang. Harta juga tidak menjadi jaminan supaya keluarga kita menjadi sejahtera. Apalagi harta tidak menjadi jaminan supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal. Namun, harta itu hanya alat dan titipan Tuhan kepada kita yang kita kelola untuk sementara waktu demi melayani keluarga kita dan melayani sesama, terlebih-lebih melayani umat gereja. Maka di dalam Injilnya Yesus memperingatkan dan memberi peringati kita sebagai umat yang percaya kepadanya bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya lah tidak tergantung daripada harta itu atau kekayaan itu. Harta di bumi bisa dimakan nyenyak, tetapi harta di surga kekal untuk selama-lamanya. Lalu, apakah kita tidak boleh mencari harta di bumi? Tentu tidak seperti itu yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan Yesus dalam diri kita sebagai pribadi, apalagi dalam diri kita sebagai keluarga. Tuhan tidak pernah melarang kita mencari harta. Tuhan tidak pernah melarang kita supaya menjadi orang kaya. Sebab dalam Injil Kristus karangan Santo Yohanes bab 10 ayat 10b, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya mereka dalam segala kelimpahan." Sekali lagi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan tidak pernah melarang kita mencari harta di bumi. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa melakukan yang terbaik, bekerjalah, maka kamu akan mendapat. Tetapi Tuhan menghendaki kita supaya mengutamakan, menomorsatukan, mencari keluarga, mencari kerajaan Allah daripada apa yang ada di dunia ini. Sehingga di dalam keluarga kita bisa dikatakan kita kaya di hadapan Allah, maka kita juga semakin sejahtera di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudari yang terkasih, kali peristiwa Yesus pernah bersabda kepada murid-muridnya, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya yang lain akan ditambahkan kepadamu." Artinya supaya kerajaan Allah itu menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga. Jika kita sudah memperoleh harta di surga, maka dengan sendirinya juga kita memperoleh harta di bumi dan diberkati Tuhan seturut dengan kehendaknya. Jadi, dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, keluarga yang sejahtera yang dikehendaki oleh gereja dalam keluarga kita pada saat ini, terlebih seturut dengan Kitab Suci, adalah keluarga yang mampu menyeimbangkan spiritualitas iman rohaninya dengan kebutuhan jasmani yang seimbang. Keluarga yang mampu menyeimbangkan iman spiritualitasnya dengan kebutuhan jasmani yang seimbang. Kedua, keluarga Katolik yang sejahtera yang dikehendaki oleh gereja maupun Kitab Suci dalam keluarga kita ialah keluarga Katolik
yang memiliki etos kerja Kristiani yang kuat, yang mampu memenuhi segala kebutuhan dasar, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Dan yang ketiga, gereja menghendaki supaya keluarga Katolik yang sejahtera adalah keluarga yang mampu hidup rukun dengan sesama, baik berdasarkan suku, agama, maupun golongan. Sehingga dengan demikian, kita dalam keluarga semakin sejahtera dan orang lain pun semakin menjadikan kita contoh di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah umat. Lalu bagaimana dengan keadaan situasi pada saat ini? Dengan pandemi COVID-19 ini, kita tidak perlu khawatir, apalagi ketakutan terhadap apa yang kita butuhkan untuk hari esok. Tetapi di mana penghasilan kita pada saat ini, pendapatan dengan penghasilan tidak seimbang. Penghasilan semakin menurun, pendapatan semakin meningkat. Besar pasak daripada tiang. Untuk itulah Yesus menguatkan kita. Yesus mengingatkan kita dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup pada saat ini yang masih makin pelik akibat perekonomian yang membebani kita pada saat ini. Janganlah kamu khawatir akan hari hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan pula kamu khawatir akan tubuhmu, akan hendak yang kamu pakai. Sebab hidupmu tidak lebih daripada makanan, dan tubuhmu itu tidak lebih daripada pakaian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah Kristus Yesus kepadamu. Sebab hari esok mempunyai kesusahan sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan. Semua Allah memberkati kita, memberi kita kesejahteraan, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memperdengarkan kami firman-Mu, dan oleh sebab itu Tuhan, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sejahtera seturut kitab suci-Mu, terlebih-lebih seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami menghadapi setiap persoalan Tuhan, agar senantiasa boleh kami hidup damai hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Amin.